Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kita sekarang masuk di tema 1, hidup rukun, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, coba di sini ceritakan gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa kalian. Artinya, kalian bercerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, contoh misalkan gambar 1 memperlihatkan dua orang anak yang sedang saling berbagi bekal makanan di sekolah. Gambar 2 memperlihatkan seorang kakak dan adik sedang membaca sebuah buku dengan riang gembira. Gambar ketiga memperlihatkan dua orang anak yang saling berboncengan di sepeda. Gambar keempat memperlihatkan sejumlah warga sedang membersihkan selokan di sekitar rumah. Nah, jika kita melihat gambar tersebut, apa yang akan terjadi atau sedang terjadi apa? Ya, di sini adalah kegiatan hidup rukun. Nah, apakah kalian juga hidup rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Kita semua menginginkan suasana di rumah ini, kediaman kita, terjadi adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjadi kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, kerukunan di rumah selalu terjaga bila ada atau bila kita saling menghormati antar sesama antar anggota keluarga dan menyelesaikan segala permasalahan dengan cara yang baik-baik. Kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku tidak membuat gaduh. Jadi kalau teman-teman ingin suasana di rumah itu menjadi rukun, ya kita harus saling menghormati antar anggota keluarga dan tidak membuat gaduh di rumah. Teman-teman, ada sebuah bacaan, ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini ada kalimat buah tangan dan buah hati, yang artinya ini adalah ungkapan di mana buah tangan adalah oleh-oleh, sedangkan buah hati itu adalah anak. Nah, coba perhatikan kata-kata yang ada pada kalimat berikut ini. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut dengan ungkapan. Itu adalah arti dari ungkapan. Jadi sekali lagi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, di sini anak-anak, ayah membawa buah tangan. Ada sebuah dialog. Nah, di sini Mutiara menjawab, "Ye, terima kasih ayah, aku akan segera membaca buku itu." Udin, "Terima kasih ayah, mainannya bagus." Nah, di sini merupakan sebuah perasaan yang diungkapkan Mutiara dan Udin ketika ayahnya membawakan buah tangan untuk mereka. Nah, teman-teman, Udin dan Mutiara mengelompokkan buku tersebut dalam tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Jadi satu kelompok itu 1 puluhan. Jadi di sini 5 puluhan sama dengan 50. Nah, jadi di sini ada 5 tumpuk buku. Satu tumpuk bukunya itu atau satu kelompok buku itu 1 puluhan. Berarti kalau ada 5 berarti 50. Dan di sini ada juga ada sisanya yaitu 7, berarti banyaknya buku yang ada yaitu 57. Dari mana? 50 ditambah 7. Nah, di sini juga ada contoh lagi yaitu 70-an sama dengan 70. Jadi di sini banyaknya buku ada 77. Kalau kita lihat dari gambar ya, ada 77 dengan urutan atau per kelompoknya 10, dan di sini ada 7 kelompok berarti 70, dan ada satu sisanya yaitu satu kelompok berisi 7 berarti 70-an sama dengan 70. Banyak buku di sini, kalau kita lihat 70 tambah 7 jadi 77. Sedangkan pada rak buku-buku dalam rak dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini ada susunan raknya yaitu seperti di gambar ini menjadi 100 buku. Nah, di sini kubus puluhan ini berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, di sini kalau kita melihat dari gambar, 100 ditambah 30 ditambah 8 artinya banyaknya kubus ada 138.
Jadi 138 dibaca 138. Nah, banyak kubus ada berapa kalau kita lihat dari soal berikut? Ya, kita lihat di sini ada 100, terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dan juga berapa? 6 ya. Di sini ada 8, berarti 138. Yang nomor 2 di sini ada 100, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 107 ditambah di situ ada 2, berarti 172. Banyaknya kubus ada 172. Untuk soal nomor 3 di sini ada 100 kubus yang pertama dan juga ada 7 kubus dari 70 dan ada 7 satuan, berarti 177. Jadi nomor 3 hasilnya yaitu banyaknya kubus ada 177. Nah, teman-teman, di sini ada lagu judulnya Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dul dengan ketukan 2/4. Nah, di sini kalian bisa mendengarkan lagunya. Nah, apakah kalian dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Ya, bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Coba kalian nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek, serta berilah tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, ini ada contohnya di mana yang harus dinyanyikan pendek dan mana yang harus dinyanyikan panjang. Alhamdulillah, pembelajaran untuk tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1 telah selesai. Semoga teman-teman bisa belajar lebih giat lagi dan lebih semangat lagi untuk belajar. Assalamualaikum.